15.0. Jadi yang di depan memang agak lebih baru lagi Pak, tapi kita untuk kali ini kita pakai yang dari atas. Ada yang muncul SQL yang nggak bisa? Kan buka aplikasinya, username sama passwordnya masukin admin. Username admin, passwordnya admin. Ada yang nggak bisa karena MySQL-nya. Ada beberapa yang nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, coba ngecek dari Explorer, lokalis cek, passwordnya admin, username admin, passwordnya admin. Kalau ada yang nggak bisa muncul MySQL, coba di close dulu aplikasinya. Sekarang kecek lokalis cek. Terus ada folder tersedia 10. Cek, terus program file, lokalis program file, ada dibuka, ada DBBMN 10. Ini untuk yang bermasalah aja ya. Kalau udah dibuka, terus ada MySQL connector ODBC kayak gini. Coba dijalankan. Kalau udah muncul, next install. Ya, program file, terus DBBMN 10, ada MySQL connector. Udah bisa? Kalau udah selesai, coba masih nggak bisa atau enggak? Coba buka lagi aplikasinya. Username-nya admin, passwordnya admin. Ada yang masih nggak bisa? Udah bisa semua? Udah ya? Kalau udah, ke referensi. Situ ada beberapa menu. Ada tabel UAPB, UAPPBE 1, UAPPB wilayah, UAKPB. Ada semua ya. Pertama kita bikin ID-nya dulu ke UAPB. Muncul kayak gini. Ini karena untuk kementerian, ini
aplikasi digunakan di kami Kementerian Keuangan, maka akan muncul nama-nama kementerian di sini. Untuk Bapak pilih menu tambah. Bisa juga mungkin milih salah satu, boleh misalnya pengen 01, klik dulu yang 001 terus dipilih ubah. Boleh tambah, boleh ubah salah satu. Misalnya contoh ini mau 001 dirubah jadi Provinsi Bangka Belitung. Kalau sudah, simpan. Nanti otomatis berubah. Uraiannya jadi sesuai yang kita input baru. Udah bisa semua? Referensi yang paling atas. Yang paling atas daftar. Yang itu bisa mau tambah, mau kode baru, atau misalnya pengen nih yang nomor 001, yang 001 nya aja dirubah, atau enggak mau nambah boleh. Misalnya kita samain dulu aja yang 001 ini kita rubah, klik dulu 001 terus dirubah, terus diklik ulang namanya Provinsi Bangka Belitung. Kalau sudah, simpan. Ya, jadi pertama referensi tabel UAPB yang paling kiri atas ada. Kalau udah diklik muncul tabel kayak gini, ada nomor 1, 2, 4, 5, 6, segala macam dari nama-nama kementerian. Ada ya? Nah, kita klik yang nomor 001 terus kita ubah. Yang 001 terus klik ubah di bawah, ada menu ubah. Ya. Ubah. Terus atasnya kita rubah namanya jadi Provinsi Bangka Belitung. Provinsi Bangka Belitung, lalu simpan. Sudah bisa? Ada yang belum? Udah ya? Kalau udah keluar, lanjut ke yang kedua, referensi. Terus yang urutan kedua ada tabel UAPPB eselon 1. Akan muncul yang tadi kita buat di penampis ada 001 namanya Provinsi Bangka Belitung, muncul ya. Sekarang klik yang sebelahnya ada UAPPBE1 di atas sebelah kanannya, muncul. Nah, sekarang kita rubah lagi yang 01 nya rubah. Klik lagi Provinsi Bangka Belitung, lalu simpan. Kalau udah keluar, ada yang belum? Ada yang nggak bisa? Ulang lagi ya. Jadi, referensi tabel UAPPB eselon 1. Yang nomor 1 ini diklik, terus ke sebelah kanannya UAPPBE1 01 dirubah namanya jadi Provinsi Bangka. Udah semua? Ada yang belum? Udah ya? Kalau udah, lanjut. Setelah dirubah, disimpan, lalu keluar. Sekarang yang ketiga, ada UAPPB
UAPPJ-nya kan 01, diklik aja panah ini atau diklik manual boleh 001. Terus ada UAPPB eselon 1, pilihan yang tadi udah dibuat 01. Ada yang nggak muncul? Kalau udah, yang ketiganya ini sesuai nilai ya. Rp3.000. Untuk provinsi 3.001 untuk Belitung, 3.002 untuk Bangka, 3.003 sesuai kabupaten masing-masing. Belitung, Bangka, Bangka Barat dari 3.000 sampai 3.007. Tambahan UAPB-nya 001, UAPPBE 1-nya 01, UAPPB W-nya sesuai kabupaten masing-masing. Misalnya ini contoh yang di depan ya, provinsi, jadi pilih yang 3.000. Udah? Ada yang belum? Ada yang bingung? Ya, kenapa? Kalau udah, uraiannya diisi sesuai daerah masing-masing. Misalnya kalau yang di depan kan karena contohnya provinsi, ditulis Provinsi Bangka Belitung. Kalau yang 3.001 tadi Kabupaten Belitung, daerah masing-masing. Kalau contoh di atas berarti uraiannya ditulis Bangka Belitung. Ya? 001. Iya. Oh, Kakak Pangapinan di situ 3.000 berapa? 3051. Iya. Uraiannya Kota Pangkalpinang. Sudah? Kalau udah, simpan, lalu keluarkan. Kalau udah, simpan, keluar, lanjut yang keempat. Ada yang
bingung atau belum bisa? Udah semua ya? Lanjut keluar ke referensi yang UAKPB, tabel UAKPB. Di sini tambah, di bawah klik menu tambah, di atasnya pilih sesuai yang tadi 001, kalau yang Bapak apa tadi 02801, sesuai yang dibuat tadi 0101 3000 2015 atau 3001. Kalau uang KPB nya isi sesuai kode satker, ingat nggak kode satker? Kode satker masing-masing ada 6 angka. Satker kalau nggak salah ada 5 angka, di belakangnya kembali angka 1. Oh ya udah, masukin aja sesuai kode satker masing-masing. Kalau udah, ada yang belum? Nggak tahu? Ya udah, contoh aja kan simulasi dulu. Mungkin kalau misalnya mau digunakan apa masing-masing kan buat caranya sama. Contoh dulu nih 1 2 3 4 5 6 2 aja. Udah 1 2 3 4 5 6. Kalau udah, nanti yang UAPKPB. Di sini bisa input 3 angka. Kegunaannya, kalau misalnya Bapak Ibu punya anak perusahaan, jadi pada unit pembantu, misalnya di gas ada beberapa yang megang persediaan. Jadi kalau 000 ini untuk induknya. Nah yang unit pembantunya itu bisa 001, 002, 003. Jadi nanti saat terakhir data inputan tiap unit pembantu bisa digabung di induk. Kalau nggak ada 000 saja. Jadi di sini kalau ada unit pembantu bisa sampai 999 unit pembantu. Kalau udah, lanjut ke JK. Di situ pilih kantor daerah. Sudah? Terus masukin uraiannya sesuai nama dinas masing-masing, instansi masing-masing. Dinas kesehatan, pertanian, kesehatan, Satpol PP, BPKAD, sesuai instansi masing-masing. Kalau udah, disimpan. Ada yang belum bisa? Ada yang nggak bisa? Udah semua? Belum. Kalau udah simpan, nanti akan muncul di bawahnya uraian yang kita buat. Dan misalnya contoh di depan langsung muncul di bawah. Udah muncul semua? Ada yang masih bingung? Ya?
Ada yang nggak bisa di UAKPB-nya itu harus 6 angka. Kalau udah simpan semua. Kalau udah keluar lagi, buka lagi referensi. Udah, di situ ada tabel. Oh ya udah. Oh udah semua. Lanjut ke utility, maaf. Referensi udah selesai. Lanjut ke utility. Di utility ada setup wizard. Diklik. Tambah. Di sini untuk membuat ID. Jadi username sama passwordnya punya milik masing-masing. Namanya bebas sesuai masing-masing, mau nama instansi. Enaknya nama instansi itu. Nama misalnya dinas kesehatan, BPKAD. Terus buat nama ID sama password masing-masing. Bebas mau apa ID sama passwordnya. Mau nama, password tanggal lahir yang gampang diingat, tanggal ulang tahun anak, tanggal nikah. Kalau udah isi yang password di tab, nanti di sebelah kanannya akan muncul ulangi password yang tadi dibuat, diklik ulang. Udah, kalau udah muncul 2 di atasnya, lanjut ke yang bawahnya itu ada panah, tinggal dipilih sesuai data yang tadi kita input di referensi. Ada yang nggak muncul, ada yang ditanyakan. Setelah password, klik tab. Udah isi klik data, nulis passwordnya, coba pencet tab. Ntar disuruh sama aplikasi untuk mengulangi password. Isi sesuai password yang dibuat di awal. Kalau udah, di bawah ada UAKPB, UAPKPB, ada panah segitiga, diklik, pilih referensi yang tadi kita buat, ya. Namanya, nama ID, bebas mau apa? Mau nama pribadi boleh. Ini untuk membuat ID saat masuk aplikasi kan diminta username dan password. Dan username-nya itu nama ID ini. Jadi tolong diingat nama ID sama passwordnya. Itu yang akan kita gunakan dalam menjalankan aplikasi. Kalau udah ada UAKPB, UAPKPB, panahnya diklik, pilih referensi yang sesuai kita isi tadi. Ada yang nggak muncul? Kalau udah dipilih, klik, lalu simpan. Udah semua? Oh, belum. Udah disimpan, terus keluar. Di atas yang ketiga ada pilihan menu keluar. Situ ada log off, ada keluar. Arti log off ini untuk mengganti ID yang digunakan. Kalau keluar itu menutup aplikasi.
Sekarang pilih log off. Nah, username-nya masukin sesuai ID yang tadi dibuat. Passwordnya juga yang tadi dibuat. Kalau lupa, bisa masuk lagi ke menu admin. Lihat di utility-nya. Terus di bawahnya ada, di sampingnya ada pilihan menu tahun anggaran. Inputnya mau untuk tahun anggaran berapa? 2017 ke 2017 atau mungkin buat kita 2018, input 2018. Terus klik yang warna hijau checklist. Ada yang nggak bisa? Ini apa namanya, identitas bisa diisi nama SKPD masing-masing nih Bu, Bapak, jadi lebih mudah. Kemudian nama ID yang akan dimasukkan login, jadi yang mudah saja, misalnya BPKAD itu aja. Udah gampang, karena ada beberapa yang terlalu panjang jadi kita lupa, salah ketik dan sebagainya nggak bisa masuk. Jadi yang mudah-mudah saja dengan ID dan passwordnya.
nggak bisa lagi, nanti di atasnya akan muncul nama instansi yang tadi dibuat, dinas apa atau gimana. Ada yang belum bisa masuk? Kalau udah semua, Diva kalau ada yang udah download Bitly, salah satu filenya namanya simulasi persediaan. Ada file namanya simulasi persediaan. Ada yang belum punya? Kalau udah punya dibuka, kalau belum punya bareng-bareng aja. Yang kayak gini, simulasi persediaan Microsoft Word. Semuanya? Ya, untuk simulasinya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lisa. Bapak Ibu sekalian sudah selesai tadi ya? Sudah masuk ke username masing-masing? Ibu sudah? Yang di belakang juga sudah ya Pak ya? Sudah ya? Oke, sekarang ada yang belum download soalnya? Ada? Gak apa-apa Pak. Jadi kita kalau misalnya belum download, kita lihat yang di layar monitor aja. Gitu ya. Tapi lebih baik sih download di BT. Cuman kalau saya belum download, gak apa-apa, kita lihat di sini aja. Jadi kita akan simulasikan. Tadi kan kita sudah coba untuk install aplikasi. Sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pakai aplikasi persediaan masing-masing. Ada yang bukan ini, gak apa-apa. Kita cuma mau melihat bagaimana sih alur persediaan itu di aplikasi itu seperti apa. Di pemerintahan pusat kita pakai aplikasi ini, jadi kita akan lihat bagaimana sih kalau misalnya ada, mungkin nanti akan ada barang rusak, bagaimana kalau misalnya ada stok opnam, gitu. Kita akan coba untuk simulasi, gitu. Jadi kita yang pertama, pada saat kita masuk pertama, pasti kita masukin opnam ya, stok awal kalau misalnya kita bilang hasil opnam, hasil tahun kemarin, gitu. Nah di sini ada data. Jadi 31 Desember 2009 ada inventarisasi fisik persediaan sebagai dasar pembuatan neraca tahunan 2009. Di sini ada beberapa barang yang mungkin kalau misalnya Ibu dan Bapak yang sudah pakai aplikasi persediaan sudah ada ini ya, referensi nama barang masing-masing ya. Tapi karena tadi Bapak dan Ibu itu baru install, di situ tabel barangnya masih kosong. Jadi kita akan isi tabel barangnya. Kita ke aplikasi. Nah, aplikasinya di sini ada. Nah, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu masuk ke tahun berapa? 2017 ya. Nah, di soalnya itu adalah kita masuk ke tahun 2009 stok opnamnya. Jadi kita masukkan di tahun 2009. Caranya gimana? Di aplikasi kita keluar, klik, kita log off dulu. Ya, log off dulu. Kemudian masukkan username masing-masing. Tadi misalnya username-nya kalau saya bisa, kalau Bapak dan Ibu sekalian apa username silakan dimasukkan. Passwordnya juga sama. Nah, kalau saya lebih mudah, kalau saya sama boleh. Kalau Bapak Ibu sekalian ini bisa diganti sesuai dengan selera aja. Oke, kayak selera berbuka ya. Oke, ini tahunnya diganti ke tahun 2009. Sudah gitu. Sudah, kita masuk lagi. Kenapa Bapak Ibu kalau misalnya stok opnam itu dimasukkan di tahun sebelumnya? Ceritanya, simulasi ini kalau sudah ada yang baca, itu kita akan lakukan transaksi di tahun 2010. Tapi kita akan masukkan dahulu hasil opnam di sini tahun 2009. Kenapa kita buka tahun sebelumnya? Karena kalau kita masukkan di tahun 2010, dia akan terbaca sebagai transaksi di tahun 2010. Gitu.
Ya, tapi kalau misalnya kita buka di tahun 2009, berarti hak opnam fisik itu dilakukan di tahun 2009. Itu makanya kita buka tahun 2009 dulu. Oke, kita masukkan ke transaksi di sini ada. Nah, di sini mungkin agak berbeda ya, Bapak Ibu sekalian, kita karena pakai aplikasi yang terbaru, Bapak Ibu sekalian pakai yang 2015, tapi nggak apa-apa sama aja. Kita ke opnam fisik. Ini ada, ke opnam fisik. Saya kira Bapak mau saya. Oke, nah di sini kita klik tambah, Bapak Ibu sekalian. Nah, tambah. Saya lupa. Pada belum punya tabel barang ya, Bapak Ibu sekalian, ceritanya kan masih baru ya. Kita ke referensi dulu, ke referensi kita isi dulu tabel barangnya. Nah, di sini. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, kayak mungkin Bapak Selatan udah ini ya, karena sudah pakai, sudah ada tabel barangnya. Kalau yang belum, misalkan ada misalnya ada SKPD yang pakai, tapi dia punya pengguna barang itu lebih dari satu. Misalnya dia ada 3. Tadi kan ada pengisian uang PB-nya, pengguna barangnya itu ada 1, 2, 3 bisa diisi. Nah, kalau misalnya ini cukup diisi oleh si misalnya dinas kesehatan ya, dinas kesehatan saja. Nanti unit di bawahnya, misalnya UPT pembantunya, dia akan menerima tabel barang ini dari dinas kesehatannya. Jadi cukup induknya saja yang isi, gitu, untuk pengisian tabel barangnya. Kita isi di sini, kita tambah. Yang pertama, sebenarnya kalau misalnya di aplikasi di sini kan ada pilihan-pilihannya, bisa diklik satu-satu. Tapi untuk memudahkan, kita bisa langsung cari di sini. Carinya di ada yang kacamata besar, tinggal diklik aja kacamata besarnya. Nah, masukkan dasar pencariannya. Soal itu ada kertas A4. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan cari kertas. Nah, dicari kertas. Sudah dapat, tinggal diklik. Kertas ABS betul. Kertas ABS kan betul. Betul, kertas ABS. Oke, kertas ABS. Kemudian nama barangnya. Kemudian ini untuk kode barang, dia akan otomatis berdasarkan urutannya. Karena kita masih kosong, urutan untuk alat tulis dan itu baru 1. Jadi kita nama kode barangnya 1. Tapi kalau saya Bapak Ibu sekalian punya kode barang sendiri, mau dimasukkan silakan. Asal punya daftar tabel barangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya di aplikasi masing-masing juga mungkin nanti akan ada kode barang masing-masing yang sama antara satu BPKAD ya, satu Pemda ya. Gitu. Silakan nama barangnya diisi. Nama barangnya diisi kertas A4. Kertas A4. Kemudian satuannya itu rim. Ya, satuannya rim. Tadi yang masuk ke opnam fisik keluar dulu, bakal dulu, kemudian oke, keluar, kemudian masuk ke referensi tabel barang. Kita isi dulu. Isi 007 ya, harusnya isinya 000. Anak. Jadi kalau misalnya dinas kesehatan punya UPT, UPT benar ya Pak? Oh, lab mungkin ya. Di bawahnya ada lab. Nah, lab 1 misalnya pakai 001, lab 2 002. Jadi Bapak balik lagi ke admin. Nah, sementara Bapak dan Ibu yang punya soal silakan dimasukkan tabel barangnya berdasarkan soalnya. Yang tadi masuk ke opnam fisik
keluar dulu, kita masukkan ke tabel barang dulu Bapak, daftar dulu, keluar, daftar, keluar, ada di referensi, tabel barang, ya masuk ke situ. Oh Bapak ini 000 harusnya. Betul. Jadi masuk dulu ke admin, keluar dulu, ke admin dulu, keluar ini logo, keluar logo. Oke, Bapak dari itunya Pak, dari referensinya, dari kode referensinya, admin dulu Pak, admin. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu saya menjelaskan di belakang, minta tolong yang sudah punya soal, silakan dimasukkan tabel barangnya sampai selesai Pak, sampai boleh. Ya betul, tambah lagi, tambah. Enggak beda, nanti tinggal dicari lagi. Saya tadi tambah. Oke, nah dicari lagi. Oke. Nanti menambahkan barangnya sama ya Bapak Ibu sekalian. Tinggal klik plus yang di bawah yang ada tanda merah, tambahkan barangnya. Misalnya barangnya apa di scan, dicari di kaca pembesarnya. Nanti kita isi sampai dengan ballpoint. Ada kertas, ada disket, pensil, toner, dan ballpoint. Saya coba lihat dulu ya. Pensil nggak ada alat tulis Ibu. Ya, dia masuknya alat tulis. Oke, Ibu sudah bisa ke referensi, tabel barang. Lalu, wih, hebat. Tambah lagi aja Bu, Ibu baru 5. Masih ada tonernya belum ada. Terus ballpointnya tambah lagi Bu. Jangan lupa satuannya. Yang kesulitan mungkin cari pensil, cari-cari kok nggak ada pensilnya. Itu alat tulis Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak pensil, ballpoint dia masuk kategori alat tulis. Kalau ada yang mau iseng cari-cari sendiri pakai klik-klik bisa. Nah kalau yang sudah, saya lihat sudah ada beberapa. Silakan masuk ke yang tadi hasil opnam fisik. Kalau yang sudah, tinggal dimasukkan angka-angkanya.
Nah, ya, ada kertas angka 10.000, 20.000. Nah, nanti keterangannya dan semua isi tabel barangnya. Ya, terus tambahkan Mas sampai selesai. Dari kertas A4, F4, disket sampai ke ballpoint. Nah, kalau ada yang tabel barangnya sudah, mau iseng-iseng masukin ke Opnam Fisik bisa. Tapi nanti saya mau tunggu dulu sama teman-temannya dulu. Kalau yang sudah bisa buka Opnam Fisik, bisa isi sendiri silahkan. Datanya yang di depan. Permisi ya. Oh iya, ada informasi tadi dia lupa untuk di yang awal menu admin yang usernya, yang admin jangan sampai dihapus ya, karena itu untuk membuat yang baru. Kalau misalnya hapus kan nggak bisa dibuka aplikasinya. Jadi kalau mau nambah ID baru, tambah aja, yang admin misalkan dibiarin aja.
Nah, buat yang belum masukin tabel barang tadi ketinggalan, saya ulang lagi ya. Bapak untuk di aplikasi silakan klik preferensi tabel barang, ya, kemudian pilih tambah. Nah, terus di atas itu ada yang kaca pembesar, silakan dipilih kaca pembesarnya. Di sini untuk memudahkan, jadi kalau misalnya dia barangnya apa, silakan dicari. Yang pertama adalah kertas A4, dicari kertas. Nah, dia akan keluar kertas A4S, kita pilih. Coba langsung aja ke kaca pembesarnya. Nah, cari kaca pembesarnya, cari kertas. Tinggal tulis kertas. Nah, kita pilih kertas APS-nya, double klik di kertas APS-nya. Iya, pilih, bisa dipilih, bisa double klik sama aja. Kemudian kode barangnya dia akan otomatis berdasarkan urutan kita penambahan barang di tabel barang ini. Tapi kalau misalnya punya tabel barang sendiri, kode barang sendiri, silakan isi berdasarkan kode barang, asalkan sudah ada catatannya. Nama barangnya silakan isi Bapak kertas A4. Ya. Nah, satuannya itu rim. Masuk? Oh gitu. Kita kembali lagi ke itu ya Teh. Apa namanya, simulasi. Oke Pak, satuannya di bawah, satuannya yang nah itu baru rim. Satuannya rim. Oke, simpan yang tombol merah. Nah, untuk selanjutnya silakan ditambahkan Bapak, ada kertas A4, di-scan, nanti tambah lagi. Mau ditambah lagi, dicari lagi sampai selesai. Sudah? Sebentar ya Pak, sih banyak yang ini soalnya. Iya. Udah diisi hasil opnam fisiknya? Kalau yang sudah, sambil menunggu, silakan buka hasil opnam fisik. Iya, keluar dulu dari tabel barang. Nah, gak apa-apa kan, data itu aja. Ada yang belum isi. Nah, yang sudah silakan masuk ke hasil opnam fisik. Masuk, kemudian klik tambah di plus merah. Kemudian nomor buktinya itu ada di sini. Di depan ada nomornya BA 1234/2009. Nah, berita acara di tahun 2009. Beritanya opnam fisiknya ada. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya opnam fisik suka ada berita acaranya? Ada ya, sudah pasti ada. Karena sebagai bukti ya, sebagai nanti untuk pemeriksaan juga. Jadi di sini tanya dia nomor BA-nya ada 1234/2009. Tanggalnya 31 Desember 2009 ceritanya. Tanggal karena dia itu ceritanya opnam fisiknya dilakukan tanggal 31, dokumennya juga tanggal 31, kemudian dia dibukukannya harusnya per tanggal 31 juga. Karena mau gak mau, pada kalau misalnya untuk opnam fisik tahun bersangkutan harus dimasukkan di tahun buku bersangkutan. Kemudian kode persediaannya silakan dipilih, ada titik-titik kiri di bagian kanan, sebelah kanan itu silakan dipilih. Kemudian masukkan jumlahnya, ada di depan. Kalau yang biasa pegang aplikasi persiap itu udah biasa ya, karena hampir sama semuanya, apa namanya, cara kerjanya hampir sama. Kan udah selesai ya? Udah dicek sebenarnya juga? Udah pas 1.025.000. Jadi kalau misalnya ini aplikasi persiap ini cukup mudah digunakannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti saya lupa di apa namanya, di Google Drive yang kami beri itu ada PowerPoint
untuk install aplikasi ini. Juga cara pengerjaannya. Jadi kalau lupa silakan buka. Kemudian kalau misalnya lagi senggang, silakan dibuka-buka karena menunya lebih gampang. Tinggal balik-balik aja. Ya, sambil menunggu yang sudah, silakan isi dulu yang untuk opnam fisiknya. Yang belum isi tabel barang, silakan isi dulu tabel barangnya. Itu yang kertas keempat ya, ada 10, harganya 20.000. Nah keterangannya kalau yang lagi mengisi hasil opnam fisik bisa diisi hasil opnam fisik 2009 atau hasil inventarisasi fisik persediaan. Oh, Bapak mau apa cari apa? Oh, langsung diketik aja Pak. Iya, langsung ketik. Kalau misalnya tadi yang masih di tabel barang, kalau mau mencari silahkan di bawah itu kan masukkan dasar pencarian kan? Tinggal dicari aja Bapak ke disket ya. Ya, tinggal diketik Pak, disket. Diketik di situ disket. Bapak cari apa? Logoy. Logoy itu masuk alat tulis Pak. Diketik lagi Pak, alat tulis. Ya, apa? Bisa Bapak? Iya, dicoba kaca pembesar. Kalau yang masih di tabel barang, jadi yang pertama untuk menambah barang, Bapak klik tambah yang paling bawah, yang merah. Kemudian Bapak cari kaca pembesarnya, Bapak cari dasar pencariannya kertas misalnya, kertas. Oke, Bapak cari kertas HPS, kita ada, iya. Double klik di situ.